Baik, di sini saya akan menerapkan analisis regresi linear sederhana dan berganda pada SPSS versi 23. Pertama, analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Contoh kasus, seorang manajer di suatu perusahaan ingin meneliti apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap struktur modal. Sampel yang diambil adalah data 20 bulan. Data-data yang didapatkan sebagai berikut. Variabel X, datanya terdiri dari 56, 78, 18, 41, 24, 43, 38, 56, 9, 45, 66, 17, 9, 53, 1, 35, 11, 18, 20, dan 29. Data Y terdiri dari 47, 65, 22, 45, 21, 30, 15, 30, 23, 26, 51, 10, 15, 65, 26, 52, 41, 30, 28, dan 37. Selanjutnya masuk ke variabel view. Di halaman SPSS 23 ini, pertama kita ke kolom name, baris ke-1 isi X, kolom desimal isi 2, dan label isi profitabilitas dalam kurung X. Kolom kedua di name, baris kedua isi Y, desimal isi menjadi 0, dan label isi menjadi struktur modal dalam kurung Y. Kolom lainnya diabaikan saja. Selanjutnya, klik analisis, klik regression, lalu klik linear. Tampilannya akan seperti ini. Kita reset dulu. Nah, untuk struktur modal, kita masukkan ke kolom dependent. Dan struktur profitabilitas masukkan ke independent. Selanjutnya, klik statistik. Tampilannya akan seperti ini. Centang pada bagian durbin Watson. Kemudian klik continue. Selanjutnya kita klik plots. Nah, untuk yang spreadsheet kita masukkan ke kolom Y, dan JPrep kita masukkan ke kolom X. Jangan lupa dicentang normal probability plotnya. Klik continue. Selanjutnya klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Hasil regresinya. Yang pertama ada variabel enter atau remove. Yang kedua ada output model summary. Yang ketiga ada output ANOVA. Nah, seperti ini. Yang keempat ada output koefisien. Yang kelima ada output residual statistik. Terus yang keenam ini ada output regression standar residual untuk observed plot. Nah, output ini untuk uji normalitas residual. Nih, seperti ini. Terus kemudian yang scatter plot struktur modal ini untuk uji heteroskedastisitas. Untuk yang summary tadi untuk uji autokorelasi. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Itulah penerapan analisis regresi linear sederhana. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen
dengan satu variabel dependen dalam satu model regresi. Kita langsung ke contoh kasus. Misalkan, seorang manajer ingin mengetahui pengaruh profitabilitas dan aset tangibilitas terhadap struktur modal. Berarti kita akan menggunakan dua variabel independen. Pertama itu profitabilitas, yang kedua itu asset tangibility, dan satu variabel dependennya, yaitu struktur modal. Bagaimana sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan analisis regresi linear berganda dalam aplikasi SPSS 23 ini? Yang pertama kita masuk variabel view, kemudian kita masukkan di kolom name baris pertama X1 di labelnya profitabilitas X1, kemudian baris kedua X2 di labelnya asset tangibility X2, kemudian di baris ketiga Y di labelnya struktur modal Y. Setelah itu kita masuk data view kembali. Nah, kita input data-data yang kita peroleh dari kasus tadi. Nah, di sini sudah dilengkapi ya supaya cepat. Nah, setelah lengkap seperti ini, kita mulai menganalisis dan masuk menu analis. Kemudian kita masuk ke regresi. Di sini ada linear. Klik. Nah, kita akan disuguhkan dengan dua kolom, dependent dan independent. Nah, kita sesuaikan ya. Profitabilitas tadi merupakan variabel independen, kita masukkan kolom independen, dan asset tangibility merupakan variabel independen juga, kita masukkan. Nah, struktur modal ini merupakan variabel dependen, berarti masuknya ke kolom dependen. Kita klik statistik. Kita centang collinearity diagnostic karena kita akan melakukan uji asumsi klasik multicollinearitas, kemudian Durbin-Watson untuk melakukan uji autokolerasi. Kita klik continue, kemudian ke plot. Di plot kita masukkan spreadsheet ini ke kolom Y, kemudian zFred ini ke kolom X. Setelah itu kita centang normal probability plot untuk melakukan uji normalitas residual dan heteroskedastisitas. Klik continue. Setelah itu kita klik untuk melihat hasil dari analisis ini. Kita tunggu ya. Nah, ini output yang dihasilkan dari analisis regresi linear berganda yang kita lakukan tadi. Ada beberapa output ya. Yang pertama itu ada output variable entered remove. Nah, di sini dari output ini kita bisa lihat bahwa variabel independen yang dimasukkan pertama asset tangibility, kemudian profitabilitas, dan variabel dependennya struktur modal. Tidak ada variabel yang di-remove atau dikeluarkan, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Kemudian ada output modal summary. Dari output ini kita bisa mengetahui korelasi berganda atau hubungan antara dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. Kemudian ada struktur output. Ada output ANOVA. Nah, output ini merupakan analisis varian atau uji koefisien secara bersama-sama atau dilakukan dengan uji F ya, untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Biasanya tingkat signifikansi biasanya yang digunakan itu 0,05. Kemudian ada output koefisien. Ini terdiri dari nilai-nilai koefisien. Seperti pertama ini nilai B merupakan nilai konstan, kemudian ini merupakan koefisien regresi ya. Dapat dilihat di tabel. Kemudian output selanjutnya adalah collinearity diagnostic. Ini merupakan hasil dari uji multicollinearitas. Kemudian selanjutnya ada output residual statistik. Nah, ini terdiri dari minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, dan jumlah data dalam residual. Kemudian di grafik ini merupakan output dari plot of regression standardized residual. Nah, ini merupakan hasil dari uji normalitas residual, di mana uji normalitas residual sendiri itu merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Kemudian yang terakhir ada output scatter plot. Ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas. Nah, heteroskedastisitas sendiri itu adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan dalam model regresi ya. Kriterianya pertama, jika ini terbentuk pola-pola tertentu seperti menggelembung atau bergelombang atau titik-titik berkumpul, itu merupakan tanda terjadinya heteroskedastisitas. Dan jika seperti ini ya, tidak ada pola-pola tertentu menyebar di mana-mana, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas di dalam regresi yang kita gunakan. Nah, itu saja regresi linear yang saya bahas. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman ya. Selebihnya teman-teman dapat baca dari berbagai sumber untuk dapat memahami dan mengerti secara lebih detail. Terima kasih.